Sebelumnya kalian pernah dengar istilah auditing kan ya, pemeriksaan akuntansi. Apa itu audit? Apa itu audit menurut pemahaman kalian? Auditing itu pemeriksaan akuntansi. Menurut pemahaman kalian berarti apa yang diperiksa oleh si auditing ini? Atau apa? Konsep audit itu seperti apa? Apa yang diperiksa? Siapa yang mau coba jawab? Saya Eh, mau coba jawab, Nilai Bu. harian, Coba silakan. jawab nih. Saya coba, Bu. Saya mau coba jawab. Boleh, silahkan. Namanya siapa? Terus Nabila, biar Bu. saya cek. Siapa? Nabila. Nabila. Oke, silahkan Nabila. Menurut pemahaman saya, audit itu merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Yang dicek itu biasanya laporan keuangan. Oke, berarti audit itu pemeriksaan sesuai dengan apa tahapan-tahapan ya, suatu prosedur yang harus diikuti. Pemeriksaan Biasanya yang diaudit itu di dalam perusahaan adalah laporan keuangan. Ya, ada audit lain selain audit laporan keuangan? Eh, saya mau jawab Bu. Silahkan, namanya jangan lupa. Kasmi Nur Insani. Selain laporan keuangan, ada yang diaudit yaitu catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Oke, catatan dan bukti-bukti pendukung. Oke, di dalam audit laporan keuangan. Kalau jenis-jenis audit selain audit laporan keuangan, ada audit apa saja yang kalian tahu? Saya mau coba jawab, Bu. Silahkan, dengan siapa? Soalnya nggak ada videonya, Yola, nggak bisa Yola cek. Sitanggang, Bu. Siapa? Yola Yola, Sitanggang. oke, Yola. Jenis audit itu selain laporan keuangan, ada audit kepatuhan dan audit operasional, Bu. Oke, audit kepatuhan dan audit operasional. Operasional. Ya, apa perbedaannya audit kepatuhan dan audit operasional? Siapa yang mau bantu? Tadi Yola bilang ada audit kepatuhan, ada audit operasional. Apa bedanya? Saya Ibu mau coba. Oke, silahkan. Dengan Amelia Rahmawati. oke, Kalau audit kepatuhan itu audit yang bertugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau aturan tertentu. Tetapi kalau audit operasional itu merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungan dengan tujuan tertentu. oke. Berarti kalau kepatuhan itu sesuai dengan standar yang ditentukan. Kalau operasional berarti itu mengaudit segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi untuk tanya jawabnya. Nah, di sini kita lihat untuk audit ya. Untuk audit di sini ada audit dan profesi akuntan publik, kemudian ada etika profesional, tujuan audit. Lalu ada dokumentasi pemeriksaan, di sini ada bukti audit, kertas kerja dan penerimaan perikatan atau perencanaan audit. Ya, kalau menurut tadi kan sudah dijelaskan oleh Nabila, audit itu apa sih? Nah, audit dan profesi akuntan publik di sini memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan entitas karena akuntan publik akan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan posisi keuangan, ya, atau laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jadi semua ini harus ada di dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat kita cek sebagai auditor, ya. Nah, kemudian audit ini merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi ini komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang reliabilitas dari pernyataan seseorang. Di mana untuk pengertian sempitnya, komunikasi tertulis yang menjelaskan kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
Jadi audit di sini ini adalah bagaimana si auditor untuk mengecek suatu laporan keuangan di dalam suatu perusahaan, lalu melihat reliable atau bukti-bukti konkret dari laporan tersebut mana. Ya, ketika bukti-bukti itu sudah dinyatakan, sudah dilengkapi, kemudian nanti akan ada yang namanya review. Nah, dari review itu nanti akan terlihat apa yang pendapat audit. Ya, pendapat audit itu bisa wajar dengan modifikasi. Ya, kalau sekarang namanya wajar dengan modifikasi. Kalau yang dulu namanya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian gitu ya. Jadi sekarang namanya wajar dengan modifikasi. Gitu. Jadi emang laporan-laporan ini nanti hasilnya adalah pendapat dari audit atau pendapat dari auditor. Ya, auditor hanya bisa memberikan pendapat, tetapi dia tidak bisa untuk memperbaiki laporan keuangan yang sudah misalnya ada kesalahan. Tidak, itu tugas seorang akuntan. Tapi auditor itu hanya menyatakan apakah laporan keuangan tersebut sesuai, wajar atau tidak, seperti itu. Ya. Nah, kemudian akuntan publik melakukan jenis jasa, yaitu ada juga yang dinamakan jasa asuransi, di mana jasa seorang profesional yang independen yang meningkatkan kualitas informasi untuk para pengambil keputusan. Ya, jadi auditing itu tadi atestasi baru asuransi. Jadi auditing membuat suatu atau memeriksa suatu laporan keuangan dan menentukan pendapat. Selain itu, dia ada jasa asuransi lain atau jasa di luar dari jasa pemeriksaan laporan keuangan. Nah, untuk pengertian audit di sini ya, yaitu proses sistematis secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan? Siapa yang mau coba jawab? Siapa pihak yang berkepentingan? Silahkan, siapa yang mau coba jawab? Mau coba jawab, Bu? Oke, dengan Putri Salma. Oke, Putri. Siapa pihak yang berkepentingan? Pihak yang berkepentingan itu seperti manajer, Bu. Oke, manajer. Manajer itu menggunakan laporan audit untuk apa, Putri? Untuk pengambilan keputusannya nanti, Bu. Oke, pengambilan keputusan untuk di periode yang akan datang ya. Iya, Bu. Manajer. Ada lagi pihak yang berkepentingan selain manajer? Mungkin temannya bisa ada yang mau jawab lain, silahkan. Siapa pihak yang berkepentingan? Hanya manajer saja? Pihak yang berkepentingan untuk yang memakai laporan audit? Kalian sebagai mahasiswa? Bu, izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Dengan siapa? Amelia Anggraini. Amelia. Oh, Amelia tadi udah ya? Anggraini, Bu. Yang Oh, beda. Ya. Pihaknya yang berkepentingan itu auditor, Bu. Auditor. Kenapa auditor? Karena untuk memeriksa audit supaya bahan ininya, bahan pemeriksaannya Oke. dari auditor itu. Nah, Dia auditor itu sebagai pihak pertama, Bu. Oke, auditor itu berarti auditor dari dalam atau dari luar perusahaan nih yang berkepentingan? Dari dalam perusahaan. Berarti auditor apa kalau yang dari dalam? Internal. Auditor manajemen, auditor dalam manajemen kali ya, Bu? Di dalam perusahaan, auditor
Internal. Ya, auditor internal. Ya, Iya, Bu. kalau yang dari luar itu namanya auditor eksternal. Eksternal. Oke. Ya. Ya, Bu. Oke. Pihak yang berkepentingan lain ini bisa juga sebagai mahasiswa kalian bisa menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit. Ya, mungkin salah satunya bisa kalian gunakan nanti pada saat kalian bikin PI. Nah, bikin PI itu biasanya menggunakan laporan yang sudah diaudit. Ya, karena lebih terpercaya kalau laporan tersebut sudah diperiksa oleh auditor. Oke. Nah, asersi itu adalah pernyataan yang tegas, sedangkan kriteria itu adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. SAK sudah pernah baca atau sudah pernah atau masih ingat isinya? 3B15 pernah lihat SAK? Bentuknya? Ada nggak? Pernah nggak? Ada yang sudah pernah lihat atau buka SAK? Belum, Ibu. Belum? Oke, berarti nanti di kelas kita latihan soal dengan SAK. Ya, nanti kita ada latihan untuk mengecek SAK. Ya, diingatkan saya ya. Itu latihannya, kita coba. Ya, jadi paling tidak kita tahu PSAK itu isi di dalamnya secara garis besar itu apa? Ya, misalnya PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3 sampai PSAK 50 gitu kan ya. Kan ada. Ya, jadi nanti kita coba buat ya untuk di kelas. Karena kan di kelas kan waktunya lebih lama, lebih panjang, jadi kita bisa membuat atau menyimpulkan ya berbagai jenis PSAK. Ya, nanti kita coba. Oke. Nah, kemudian di sini ada auditing merupakan suatu proses sistematik yang terdiri atas yang pertama adalah evaluasi internal kontrol. Ya. Jadi mengevaluasi secara internal hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan. Lebih tepatnya adalah laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah tes substantif transaksi serta saldo. Ya. Jadi langkah-langkah di dalam systematic audit di sini ada planning, substantive test, control test, dan audit report. Ya. Jadi direncanakan dulu, kemudian dicek apa yang harus diperiksa, ya, apa yang harus dilakukan, apa bagian-bagian yang harus dilakukan pemeriksaan, lalu bagaimana cara mengontrol, ya, bagaimana cara atau metode dalam pemeriksaan tersebut. Kemudian hasilnya adalah laporan audit. Nah, evaluasi internal kontrol di sini yang pertama cari internal kontrolnya itu seperti apa dalam perusahaan. Biasanya perusahaan itu ada yang namanya SOP. Ya, dan tentukan kapan kira-kira tes tersebut akan direncanakan. Misalnya periode apa yang mau diperiksa. Ya, periode-periodenya mau diperiksa misalnya laporan audit per 1 tahun. Ya, atau annual report misalnya. Nah, atau per 5 tahun. Nah, itu nanti dicek adakah kira-kira kesalahan yang terjadi dalam laporan-laporan audit tersebut atau laporan-laporan keuangan yang belum diaudit. Kemudian di sini ada jenis-jenis audit. Yang pertama ditinjau dari sudut luasnya pemeriksaan. Ada general audit, ada special audit. Ya. General audit di sini ya, general audit ini pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen. Tujuannya adalah memberikan pendapat mengenai wajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Kemudian pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia. Jadi laporan keuangan yang diperiksa itu sesuai dengan PSAK yang ada di Indonesia. Ya, misalnya nanti ada pelaporannya bagaimana dengan menggunakan laporan keuangan misalnya konsolidasi atau mungkin bagaimana pelaporan antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya. Disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Itu general. Kalau spesial, ya, general itu keseluruhan laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Tapi kalau special audit, itu hanya terbatas pada masalah tertentu saja yang diperiksa. Ya, jadi di special audit ini, misalnya si perusahaan ingin memeriksa mengenai kondisi pemasaran yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, berarti hanya bagaimana pergerakan atau fluktuatif pemasaran yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, apakah dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, produk dalam perusahaan itu dapat laku terjual dengan baik gitu ya. Jadi seimbang ya, berjalan searah. Produknya laku dengan baik, pemasarannya pun juga dilakukan dengan baik. Atau misalnya pemasarannya sudah dilakukan dengan baik, tetapi produknya tetap tidak laris. Nah, itu juga bisa dilakukan special audit. Ya, jadi terbatas hanya dalam satu bagian. Ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis audit. Nah, jenis audit ini ditinjau dari jenis pemeriksaan. Ada manajemen audit, compliance, ya, internal, dan komputer audit. Nah, manajemen audit itu apa? Nah, manajemen audit di sini pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasi yang telah ditentukan oleh manajemen. Ya, manajemen ini mau melihat apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, jadi pemeriksaan ini dilakukan mau melihat manajemen ini mengambil keputusan sudah tepat atau belum. Ini manajemen audit. Compliance ini audit kepatuhan. Ya, apakah si perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, kepatuhan-kepatuhan apa yang dilakukan oleh perusahaan? Contohnya mengenai pajaknya atau mengenai hubungannya dengan Bank Indonesia, gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang berhubungan bisnis tapi harus memperhatikan peraturan pemerintah. Nah, ini compliance audit. Apakah sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku yang ditetapkan oleh manajemen, dewan komisaris, maupun pihak ekstern lainnya. Ini compliance. Kemudian internal audit. Ya, internal audit di sini pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Ya, jadi internal audit ini adalah sebelum si perusahaan itu melakukan audit eksternal, perusahaan ini merapihkan dulu nih sistem yang ada di dalam perusahaannya dengan menggunakan jasa audit di internal audit. Jadi internal audit ini biasanya sudah ada di dalam perusahaan. Nah, internal audit ini yang melihat apakah laporan-laporan keuangan, kepatuhan-kepatuhan mengenai kebijakan itu sudah dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ketika perusahaan ini butuh
yang namanya audit eksternal, laporan-laporan dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan arahan yang ditetapkan. Hasilnya nanti pendapat auditnya adalah wajar tanpa pengecualian, gitu ya, atau wajar tanpa modifikasi. Ini yang langkah awal pada saat di dalam perusahaan, internal audit. Nanti yang di luar perusahaannya baru eksternal audit. Nah, komputer audit. Nah, komputer audit ini ada yang dinamakan audit around the computer dan audit through the computer. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? EDP, Electronic Data Processing. Apa bedanya around? Perbedaan audit around the computer dan audit Ayo. through the computer. Satu lagi yang masalah audit with the computer. Ada yang tahu nggak bedanya? Ayo, siapa yang bisa? Saya mau coba jawab. Silahkan, dengan siapa? Adinda. Adinda ya? Iya. Sebentar, saya tulis dulu ya, Adinda. Nah, ya, oke, silakan Adinda. Mau menjelaskan yang around? Yang around dua-duanya apa satu aja, Bu? Boleh, dua-duanya boleh. Kalau tahu dua-duanya. Kalau yang around komputer itu penggunaan komputer di tahap prosesnya itu diabaikan. Kalau yang through komputer itu pada proses penggunaannya komputernya udah aktif. Oke, jadi around the computer ini pra ya, Iya, Bu. sebelum masuk ke dalam tahap proses di dalam suatu laporan. Nah, kalau through ini sudah masuk ke arah, udah di input, tinggal diproses, lalu hasilnya apa nanti outputnya. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya Dinda. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi auditing, sekarang berhubungan dengan akuntan. Kalian itu auditor apa akuntan? Kalian itu nanti auditor apa akuntan kalau lulus? Kalau lulus, harus lulus ya. Nanti ke depannya sebagai akuntan atau sebagai auditor? Ayo, Akuntan, Ibu. akuntan ya. Karena kan kalian S1-nya S1 akuntansi, berarti kalau lulus itu sebagai akuntan. Kalau nanti kalian mau jadi auditor, ya, auditor itu sama dengan akuntan publik. Ya, kalian harus ikut kuliah lagi dengan kelas profesi. Ya. Nah, itu nanti dapat gelar akuntan publik. Itu jadi auditor. Nah, akuntan memiliki peran besar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Ya, jadi tidak ada proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak memerlukan campur tangan profesi akuntan. Nah, akuntan berperan di semua sektor publik, privat, nirlaba. Ya, profesi akuntan menyebar di dalam dan luar instansi pemerintahan. Kalian sebagai akuntan seharusnya jenis pekerjaannya itu banyak. Ya, semua di segala sektor ya memerlukan akuntan. Apakah akuntan bisa digantikan dengan teknologi yang AI itu yang sekarang yang terbaru? Artificial Intelligence? Apakah bisa seorang akuntan digantikan dengan artificial intelligence? Ayo, siapa yang jawab?
Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa nih yang mau jawab? AI bisa gantiin akuntan nggak? Bisa tidak? Yo, coba Bisa jawab, saja. silahkan. Bisa nggak? Ibu mau jawab, Bu. Ya, silahkan. Dengan siapa? Pendapat Rani, kamu Bu. ya. Siapa? Rani. Rani ya? Ya, Oke, silahkan Rani. menurut saya akuntan tuh bisa digantikan dengan AI, Bu. Tapi Mm-mm. nggak semuanya gitu, Bu. Ya, Nggak karena peran semuanya apa akuntan tuh? itu Mm-mm. masih diperlukan keahlian manusia gitu, Bu, dalam mengambil keputusan. Jadi nggak sepenuhnya itu bisa digantikan dengan AI. Oke. Nah, AI itu bisa menggantikan untuk mungkin perhitungannya. Tetapi segala keputusan yang menyangkut dari perhitungan tersebut tidak bisa digantikan dengan artificial intelligence. Jadi tetap akuntan ini tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence karena keputusan manusia itu lebih apa ya? Beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bukan dengan teknologi yang apa ya? Masuk data terus keluar gitu terus baru dapat hasil. Tapi kalau akuntan ini nggak bisa seperti itu. Ya, dia pasti akan bersosialisasi atau beradaptasi dengan aturan-aturan yang berlaku di suatu wilayah atau suatu negara sehingga keputusannya pun harus lebih akurat. Tidak bisa dengan sekedar angka-angka dan lain sebagainya, ya. Oke, Rani, terima kasih. Nah, di sektor publik, akuntan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara agar berjalan semakin tertib, jelas, transparan, dan akuntabel. Di sektor swasta, akuntan menyiapkan laporan keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Kemudian pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga, perseroan terbatas, BUMN, BUMD, UKM, dan koperasi, serta yayasan ormas membutuhkan jasa akuntan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban sumber daya mereka. Nah, standar auditing itu ada 3. Ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Rumusnya adalah 3-3-4. Ya, ingat rumus standar auditing. Standar umumnya ada 3, pekerjaan lapangannya ada 3, pelaporannya ada 4. Jadi rumusnya adalah 3-3-4. Apa saja isi di dalam standar tersebut? Nah, kita lihat standar umum dulu. Standar umum itu adalah isinya adalah di diri auditor itu sendiri. Ya. Standar umum ini isinya adalah di dalam diri auditor sendiri. Audit harus dilaksanakan oleh seorang yang lebih atau keahlian, ya, memiliki pelatihan teknis sebagai auditor. Jadi ini standar umum. Audit itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Auditor itu harus memiliki sertifikasi keahlian audit, ya, karena nanti hasil dari pendapat audit itu kan dipertanggungjawabkan. Dan hasilnya ini kan bisa dilihat oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kalian sebagai mahasiswa pengguna laporan keuangan. Jadi memang harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Yang kedua, ya, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dan sikap mental, auditor harus dipertahankan. Sikap mental apa contohnya yang harus dipertahankan oleh auditor? Sikap mental, salah satu contohnya apa? Sikap mental auditor. Ya. Kalau audit nggak boleh apa kalau auditor? Ibu Rifda mau coba jawab, Bu. Boleh, dengan siapa? Rifda, Bu. Oke, sorry. Dengan? Rifda. Oke.
Iya, jadi auditor itu harus netral, nggak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan. Oke, netral, tidak bias. Tidak bias itu gimana maksudnya? Tidak bias nih gimana? Tidak bias dalam sikap auditor maksudnya adalah Netral, tidak bias, dan tidak terbentur dengan kepentingan lain. Ya, netral. Karena kalau misalnya nanti perusahaan yang mau diaudit itu adalah punya saudaranya, gitu ya, kan nggak mungkin misalnya hasilnya tidak wajar dijadikan wajar, itu biar investor menanamkan modal ke sana, kan nggak seperti itu. Ya, jadi tidak bias. Maksudnya di sini gimana? Tidak bias. Hasilnya itu berarti tidak setengah-setengah. Anggaplah kalau kalian ya sekarang ini tidak galau gitu ya. Jadi benar misalnya wajar ya wajar, laporan keuangannya itu sesuai dengan standar audit. Kalau memang tidak wajar ya tidak wajar. Ya, jadi tidak ada yang namanya ragu-ragu di antara kedua hasil tersebut. Nah, tidak terbentur dengan kepentingan lain. Misalnya gini, auditor ini mungkin dulunya pernah bekerja di dalam perusahaan yang akan diaudit. Nah, karena dia pernah bekerja, tiba-tiba si pemilik gitu ya, atau si manajemen dalam perusahaan tersebut bilang, udahlah ini nggak apa-apa, ini aja dibaguskan saja hasilnya, tidak boleh seperti itu. Ya, itu benturan kepentingan ya. Jadi bukan semata-mata dia pernah bekerja di situ terus jadinya hasil laporannya itu bagus gitu. Tetap harus sesuai dengan standar audit ya, independensi. Auditor eksternal itu independensi, mau internal mau eksternal itu harus independen. Nah, kemudian yang ketiga dalam pelaksanaan audit, ya auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Oke, jadi auditor itu harus memiliki trik-trik. Nah, trik-trik untuk membuat laporan keuangan di dalam perusahaan ini bukti-buktinya itu konkret atau tidak. Nah, kemudian ada standar pekerjaan lapangan. Nah, pekerjaan lapangan ini hubungannya dengan perusahaan. Nah, harus bagaimana cara berhubungan dengan perusahaan yang akan diaudit. Perusahaan yang akan diaudit itu namanya auditi. Ya, auditi ini adalah apa ya namanya? Tujuan si auditor itu mengaudit suatu perusahaan, jadi tersangkanya itu perusahaan. Ya, makanya perusahaan ini ketika mau diaudit langsung kayak bingung gitu. Oh, ini harus disiapin, ini harus dirapikan, laporan ini harus dirapikan, laporan ini harus dirapikan. Biar tidak ditemukan celah, ya, biar tidak ditemukan celah oleh si auditor, ya, yang hasilnya nanti membuat kewajaran laporan keuangan ini ditanyakan. Ya, jadi perusahaan itu seperti ketakutan gitu kalau ada auditor. Kalau mau diaudit harus perfect, biar dilihat laporan keuangan ini sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, pekerjaan kalau si auditor itu membuat planning, jadi harus direncanakan. Kalau audit junior silakan, jadi nggak harus satu orang, ya bisa dalam bentuk tim kalau auditor itu. Nah, kemudian si auditor itu juga harus memahami SOP di dalam perusahaan, ya. Terus auditor ini harus melihat bukti-bukti di audit yang kompeten, yang cukup, ya harus melihat. Terus inspeksi, pengamatan, konfirmasi, nah itu harus dicek di perusahaan. Jadi standar kerjaan lapangan ini perencanaan pekerjaannya, kemudian dalil internalnya, lalu bukti audit yang digunakan
yang akan diminta oleh si auditor. Ya, jadi kalau kalian nanti dalam perusahaan sudah bekerja, di mana nanti yang ada dari auditor, ya, audit misalnya per tahun gitu ya, atau per 5 tahun. Nah itu kalian harus menyiapkan bukti-bukti yang sesuai dengan laporan. Pasti nanti akan ditanyakan. Nah, kemudian ada standar laporan. Nah, setelah dilakukan standar laporan, nah baru akhirnya ada di standar laporan. Nah, standar laporan di sini, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan. Nah, ketidakkonsistenan ini dalam hal apa? Contoh, misalnya ada nota bukti audit, ada bukti di laporan keuangan yang belum ada. Nah, itu harus dipertanyakan mana buktinya. Ya. Kemudian setelah misalnya bukti tersebut ada, baru diungkapkan. Ya, kalau memang wajar atau memadai, ya boleh langsung diinfokan kalau si hasil keputusannya adalah atau bukti tersebut semuanya sudah lengkap. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah pernyataan atau pendapat audit. Pendapat audit mengenai apa yang dilihat atau apa yang ditemukan di dalam sebuah perusahaan. Pendapat audit itu biasanya berwujudnya seperti surat. Jadi kami dari tim auditor menyatakan bahwa telah mengaudit perusahaan A dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut memberikan pendapat bahwa perusahaan tersebut wajar tanpa modifikasi, misalnya seperti itu. Terus tanda tangan tim auditornya diwakili dengan ketua tim auditornya, lalu cap dari audit, dan kepala suratnya itu adalah kepala surat dari KAP si audit eksternal ini. Ya, jadi pelaporan ini setelah dari standar pekerjaan lapangan. Nah, kenapa diperlukan audit? Nah, jika tidak diaudit, maka ada kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, jika tidak ada audit atau jika tidak diaudit, ada kesalahan. Nah, kesalahan ini kalau ditumpuk semakin membesar lama-lama membuat keuntungan perusahaan menjadi tidak atau terkuras ya karena dengan adanya kesalahan ini. Kesalahan atau kalian bisa lihat kalau lubang kecil tiba-tiba kalau tidak dijahit misalnya ya, lama-lama bisa sobeknya menjadi lebih besar. Sama dengan laporan keuangan, misalnya ada kesalahan kecil tapi kesalahan itu, nah ini akan menjadi luka ya, menjadi istilahnya tidak sesuatu hal yang tidak baik di dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, jika laporan keuangan ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kalau sekarang wajar tanpa modifikasi, nah berarti pengguna bisa yakin bahwa laporan tersebut bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, sejak tahun 2001 yang entitas total asetnya di atas 25 miliar diwajibkan memasukkan laporan keuangan yang sudah diaudit ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Kalian pasti sudah pernah lihat ya laporan keuangan telah diaudit gitu ya. Pernah kan? Pernah browsing laporan keuangan? Ada tulisan yang sudah diaudit atau yang belum diaudit gitu kan, ada ya.
Nah, investor atau lembaga-lembaga pemerintah lebih percaya laporan keuangan yang sudah diaudit. Kemudian perusahaan yang sudah go public wajib melaporkan laporan keuangan ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Dan SPT-nya itu lebih dipercaya oleh pihak pajak. Jadi laporan audit ini bukan semata-mata untuk investor saja, ya, tapi untuk lapisan atau seluruh istilahnya lingkungan yang ada di luar perusahaan seperti tadi Bapepam, kemudian pajak, lalu kemudian kalian sebagai mahasiswa, masyarakat yang mau coba beli saham suatu perusahaan, nah ini bisa melihat laporan keuangan di perusahaan tersebut. Ini mengapa diperlukan audit. Oke. Ada pertanyaan teman-teman mengenai audit? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu.